Baik, selamat pagi semuanya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, ini makin dikit ya yang hadir. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat. Tugasnya gimana? Sudah dikerjakan? Ada yang mau Sudah, ditanyakan? Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan dari tugas? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. F maksimum sama F minimum bedanya apa? F maksimum dengan F minimum. Ada di soal? Ada, Pak. Yang di soal itu F minimum. Nah, berapa F minimum? Benda cepat akan bergerak. Benda tepat akan bergerak. Kalau konteksnya F maksimum, kamu lihat di mana? Itu yang handout. Kan kita ada banget, Pak. Handout yang? Oh, Handout juga, Pak. Yang atas kan ada tuh. ya. Oke. Apa bedanya ya? Bentar, saya mau paham ini konsepnya. Fs maksimum. Oh, begini. Ya. Tadi siapa yang nanya itu? Saya. Siapa sih yang nggak bisa lihat ini? Siapa? Marini. Marini. Oke, Marini. Good. Jadi yang lain, pertanyaan Marini itu adalah mengenai istilah ya, maksudnya maksimum dan minimum. Sekarang saya share dulu. Oke. Nah, di sini kita punya di handout ya, kita di handout 7. Ini ya, Marini ya, Fs max ya maksudnya ya. Iya. Nah, ini diminta F minimum gitu ya. Oke. Jadi istilahnya adalah kalau misalnya nih ya, saya punya balok gitu ya, paling sederhana kan gambarnya balok. Dia di atas permukaan kasar sehingga akan ada gaya gesek. Kalau saya tarik dia ke sini, ya, saya tarik dia ke sini, akan ada gaya gesek yang dialami oleh benda M ini. Ya, benda M ini yang bermassa M, gaya geseknya berlawanan, kan? Bidang. Dia bergerak, sering digambarkan di dekat permukaan, ya, di dekat permukaan. Nah, dekat permukaan seperti ini. Ini adalah F gesek, gitu ya, F gesek. Dan F gesek ini kan ada dua jenis, statik dan kinetik. Statik itu yang diam, ya. Fs maksimum itu besarnya adalah mu s dikali dengan n, ya. Ini nilai maksimum gitu ya. Artinya apa? Artinya bisa nilainya kurang dari ini nggak? Bisa saja kalau bukan gitu maksudnya, sorry. Jadi Fs maksimum ini adalah gaya statik maksimum ya, yang harus dilewati ya. Kalau mau membuat dia bergerak, saya harus menarik gaya F ya, gaya F lebih besar dari ini gitu ya. Untuk membuat bergerak, bergerak, F yang saya berikan paling kecil F minimum harus lebih besar ya
daripada Fs max. Maksudnya gitu. Ya, untuk membuat bergerak, gaya yang saya berikan minimum, ya, paling minimum harus lebih besar daripada Fs max. Sorry. Untuk membuat dia bergerak, F yang saya berikan harus lebih besar daripada Fs max. Ya. Kalau saya buat F-nya itu sama dengan Fs max, ya, itu namanya tepat akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak. Nah, F yang sama dengan Fs max ini disebut F minimum. F maksimum, ya. Gaya yang kita berikan ini minimum gitu ya, paling tidak harus sama dengan Fs max. Dia akan tepat akan bergerak. Kalau lebih dari itu, maka nanti dia akan bergerak. Nah, jadi maksudnya minimum itu yang punyanya yang si ini. Kalau saya tarik, paling tidak harus berapa gitu, supaya dia tepat akan bergerak. Nah, sama dengan Fs max. Tapi Fs max ini sebenarnya punyanya si gaya gesek. Jadi istilah maksimum minimum itu minimum untuk yang menarik, maksimum itu maksudnya untuk gaya geseknya. Ya. Gimana? Oke, Pak. Paham ya? Paham. Good. Jadi itu istilahnya hal yang sama, cuman hal yang sama, cuman ini punya dari yang gaya yang berbeda. Tapi itu sebenarnya hal yang sama, yang di objeknya sama. Oke. Kemudian kalau untuk PR gimana? Ada yang perlu kita bahas? Pak, Ya. yang nomor A itu masanya kan belum diketahui kan? Terus dalam bentuk variabel dong, ntar jawabannya. Nggak apa-apa kan? Iya, kalau misalnya nggak dikasih tahu, berarti itu kita tuliskan saja dalam bentuk persamaan gitu. Jadi maksudnya itu penurunan rumusnya. Gitu. Oke, Pak. Nah, kalau saya pakai masa yang di B-nya, Pak, ada di B tuh, Pak. masa yang di B-nya. Dikasih tahu masing-masing masa. Ya, Beda. tidak diminta sih sebenarnya. Tidak diminta, karena nanti itu untuk menghitung nomor B, masa yang ini gitu. Tapi kalau persamaannya sesuai, ya yang lebih tepat sebenarnya nomor A itu maksudnya itu adalah berapa gaya F minimum agar tepat akan bergerak. Jadi F-nya mungkin nanti ini masih dalam persamaan, lalu T-nya juga masih dalam persamaan. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau memasukkan angka ini, ya sebenarnya belum perlu karena nggak diminta gitu ya. Masukkan masa yang. Oke, coba deh kita bahas. Kalian cocokkan dengan PR. Jadi ada masa, 2 buah balok, dihubungkan dengan tali gitu ya. Dihubungkan dengan tali. Berada pada suatu yang kasar. Kemudian ditarik dengan gaya F. Oke. Nah, hal yang pertama tentu kita gambarkan diagram gayanya, ya. Kalau kita anggap masanya kita buat berbeda ya. Ini dibilang 2 balok berada di bidang kasar. Well, ya kita buat masanya berbeda aja ya. Maksudnya ini 2 benda yang berbeda, jadi ini benda A ya, ini benda B. Oke. Pertama apa? Pertama pasti adalah apa? Gaya. Diagram. Diagram gaya. Yang pertama pasti gaya berat kan? Nah, ini adalah W. Nah. Lalu juga pasti ada P normal. B. Berat juga. Lalu apa lagi? Normal. Gaya normal. Normal yang diberikan oleh
si ini kan hukum ketiga Newton ya. Nah, ini yang sering orang keliru gitu ya. Jadi kan karena si A ya, benda A itu menekan bidang gini ya, menekan bidang, kan ada interaksi ya, gaya F aksi reaksi. Nah, gaya normal itu salah satunya kompensasi dari A itu mendorong ke bawah gitu ya, diberikan oleh si meja gitu. Tapi gaya normal ini bekerja mengenai benda A gitu ya. Nah, ini gaya normal punyanya si A ya, punyanya si A. Lalu ada gaya normal punyanya si B. Ya. Nah, tegangan tali juga seperti itu, dia berpasangan. Nah, ya, dia pairs juga. Jadi ada T yang punyanya si A, ada T yang punyanya si B. Dan keduanya ini harus sama, ya, harus sama besarnya. Lalu apalagi karena dia bidang kasar, pasti ada gaya gesek. Gaya statis. Nah, gaya Iya, geseknya gaya statis. kita gambarkan seperti ini. Karena arah geraknya, condongnya nanti ke kanan, gaya gesek berlawanan dari arah gerak, gitu ya. Kecondongan suatu benda itu akan bergerak. Nah, ini kita gambarkan gaya geseknya. Ini F gesek, ini juga F gesek. Nah, ini sudah semua kita gambarkan, ya. Sekarang yang ditanya itu berapa F yang paling kecil saya berikan supaya kedua benda ini tepat akan bergerak, ya. Berarti kan dimaksud di sini adalah kita harus lihat variabel yang ada di sumbu X ini gitu ya. Kalau kita buat kerangkanya, nah, ini adalah X, ini adalah Y, gitu ya. Kita melihat gaya-gaya ini, berarti yang horizontal ini semua gaya yang di sumbu X, yang vertikal itu gaya di sumbu Y. Oke. Lalu kita buat persamaannya. Nah, persamaannya jangan dicampur, jadi kita aplikasikan ke setiap benda ini ya, kita ke setiap benda. Jadi pertama benda A dulu, benda A, ya. Gaya-gaya yang untuk di sumbu X dulu pertama ya, untuk di sumbu X. Saya hanya melihat yang benda A, yang benda di sumbu X itu adalah sigma F sama dengan, nah kalau tepat akan bergerak berarti maksudnya apa? Dia masih diam ya. Tepat akan bergerak. Berarti ini kan maksudnya masih diam ya. Masih diam. Kalau masih diam artinya statik. Kalau statik itu berlaku hukum Newton pertama bahwa jumlah gayanya harus sama dengan 0. Oke. Jumlah gaya di sumbu X untuk benda A itu apa saja? Nah, kita lihat ini. Yang positif akan saya ambil acuan yang ke arah kanan. Gaya-gaya yang ke kanan positif, gaya yang ke kiri negatif. Berarti T-nya positif karena ke kanan. Apalagi yang ada di A, FG. Min gaya gesek. Nah, saya tulis gaya gesek aja dulu. Tapi ini gaya gesek statik ya yang diminta ya. Berarti FS. Terus FS aja deh. Gaya gesek statik. FS sama dengan 0. Ya. Berarti Fs-nya itu atau T-nya itu harus sama dengan Fs-nya si ini ya. Fs-nya si A ya. Jadi saya tuliskan Fs ya. Nah, itu persamaan untuk sumbu X. Tapi FSA ini kan harus kita cari ya. Nah, berapa besar FSA itu dari yang sumbu Y-nya. Nah, kita analisis yang sumbu Y.
bahwa jumlah gaya untuk sumbu Y yang benda A itu juga sama dengan 0 karena dia nggak bergerak ke sumbu horizontal vertikal ini kan dia nggak bergerak, dia bergeraknya ke sini. Pun kondisinya diam, berarti dia sama dengan 0. Apa saja itu N positif min WA sama dengan 0. Berarti besar N-nya sama dengan M, saya tuliskan langsung, massa A dikalikan dengan G. G. Oke. Nah, sehingga persamaan yang sumbu X ini nanti bisa saya substitusikan untuk mencari Fs ya. Karena Fs itu ya, FSA itu FSA sama dengan mu S dikali dengan gaya N. Gaya normal dari si A. Ya, ini punyanya A. Ini punyanya A. Nah, ini NA. Berarti kalau saya substitusi persamaan FSA ini masuk ke sini. Nah, ya. Jadi T min mu S dikali NA itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, itu untuk persamaan yang pertama. Untuk benda yang A. Ya. Benda yang A. Nah, lalu kita buat untuk benda yang B juga. Oke. Benda B sama ya, kita analisis juga tiap sumbunya gitu ya. Arah gaya-gaya yang pada sumbu yang sama. Jumlah gaya F X itu harus sama dengan 0 ya. Apa saja yang ada di benda B? Nah, ada F, ada FG, juga ada T. Nah, ini jangan ketinggalan. Karena apa? Karena T-nya ini juga dia pasangan, pair, seperti hukum yang dijelaskan di hukum 3 Newton. Jadi ada pasangan gaya. Maka sekarang yang F-nya ini jadinya positif, T dan FG ini negatif karena arah gayanya ke kiri. Saya akan tuliskan F min T min Fs-nya si B sekarang saya tulis ya. Nah, ini kan Fs-nya yang si B. Harus juga sama dengan 0. Oke. Lalu dari sumbu Y kita juga bisa ketahui bahwa jumlah gaya di sumbu Y untuk benda B sama dengan 0. Ini juga akan straightforward, kalian akan dapatkan NB itu sama dengan MB dikali G. Langsung aja ya. Nah, menghitung gaya gesek statik berarti saya harus tuliskan FT min mu S ya. Mu S dikali apa? Dikali NB kan? Dikali dengan NB. Harus sama dengan 0. Nah, sekarang saya punya dua persamaan. Ini persamaan 1 yang saya peroleh dari benda A. Ini persamaan 2. Yang ditanyakan itu adalah berapa F. Nah, berapa F kan? Sedangkan untuk melakukan ini kita perlu T. Dan T di sini sama, jadi kita bisa substitusi. Persamaan 1 akan saya ubah, di mana T sama dengan mu S dikali dengan N kali A. Oke? Atau T sama dengan mu S dikali apa? MA kali G. Kan gitu, NA MA kali G. Nah, saya punya persamaan 1 di sini. Ya, 1 ini T-nya saya masukkan ke persamaan 2 saya yang di sini. Ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. Maka saya akan mendapatkan persamaan yang baru. Ya. Substitusi 1 ke
2. Jadi saya tuliskan persamaannya F itu dikurang T, ya T di mana adalah mu S dikali MA kali G. Nah, ini nggak usah dikurung, karena sebenarnya siapa itu ketawa? MA kali G, perhatikan ya, mu S kali MA kali G itu adalah si T, lalu dikurang dengan mu S dikali NB. NB itu adalah massa B dikalikan dengan G. Sama dengan 0. Siapa ini? Randi. Si Randi mandi kayaknya. Akhirnya mati. Oke, fokus perhatiin ya. Jadi saya punya 2 persamaan ini, saya substitusi. Oke, sekarang saya punya kondisi seperti ini. Di mana T-nya ini saya substitusi mu S kali MA kali G. Lalu NB ini saya ubah dalam bentuk massa B kali dengan G. Ya. Sehingga yang ditanya adalah F. Nah, ini F minimum. Kondisi untuk sama dengan 0. Sama dengan apa? Ini pindah ruas saja sebenarnya. Bahwa besarnya adalah mu S dikali MA kali G, nah, ditambah mu S kali MB kali G. Sudah, ini berarti F minimumnya. Kalau menghitung T, tadi apa? Berapa gaya F minimum agar balok tepat bergerak ke kanan. Kemudian berapa besar T? Nah, besar T sudah dijelaskan di sini kan. Nah, ini persamaan 1 menjelaskan T. Bahwa T itu sama dengan mu S kali MA kali G. Nah, T-nya sama dengan mu S kali MA kali G. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan nomor. Gimana? Ada pertanyaan? Pak. Ya. Kalau misalnya mu S sama G dimasukin nggak apa-apa kan, Pak? Oh iya, bisa difaktorisasi, dikeluarkan, betul. Kalau misalnya mu S-nya itu sama, ya. Kalau mu S-nya itu sama, ya bisa dikeluarkan, tapi kalau berbeda, ya nggak bisa gitu. Ini boleh difaktorisasi. Kalau kondisi mu S sama G-nya sama, berarti F sama dengan mu S kali G, di mana MA tambah MB. Ya. Tapi kalau mu S-nya beda, nggak bisa kita faktori. Yang bisa keluar cuma yang si G-nya aja. Nah, itu. Maksud saya itu kan mu S udah diketahui, sama G-nya kita asumsinya 10, jadi dimasukin aja gitu, nggak apa-apa kan, Pak? Oh, saya nggak baca. Ada ya, mu S-nya dikasih tahu ya. Oke. 0,4. Ya, berarti kita harus tuliskan ya. Oke, saya nggak merhatiin. Berarti untuk F, ya, untuk F sama dengan, ya kita masukkan saja ini. Mu S-nya itu sama ya, 0,4. Nah, G-nya, ya berarti mu S 0,4 dikali 10 kan 4 ya. Berarti 4 MA ditambah 4 MB. 4 MB. 4 MB. Ya, itu F minimumnya. Pak, kalau misalnya kan itu kan tepat akan bergerak, jadi aku asumsiin F minimum sama dengan Fs. F minimum sama dengan Fs. Jadinya persamaan sama dengan yang kalau dijabarin, Pak. Ya, bisa seperti itu, tapi sebenarnya itu kan berangkat dari mana? F sama dengan Fs itu kan sebenarnya berangkat dari ini kan, bahwa yang di sumbu X itu sama dengan 0 gitu ya.
maka F itu sama dengan Fs. Di sini Fs-nya ada 2 gitu. Cuman akan lebih baik kalau kalian melakukan standar operasional yang kemarin sudah kita jabarkan panjang lebar dari gambar gaya, perhatikan sumbu X, sumbu Y, karena dengan meneliti dari awal seperti ini, kita mengeliminir kekeliruan. Kalau misalnya kita langsung asumsi gitu, takutnya nanti beda soal, langsung mengasumsikan seperti itu, bisa saja nggak berlaku asumsinya. Ya, memang di sini sesuai. Nah, asumsinya ya F itu ya secara ini aja, secara apa namanya, secara diagram aja sebenarnya kita bisa lihat kan, T ini kan sama dan saling neglect gitu kan. Berarti F ini harusnya sama dengan Fs-nya B tambah Fs-nya A gitu kan. Ya bisa seperti itu, cuman kadang kalau kita asumsi langsung lompat ke asumsi itu, takutnya ada hal yang kita lewatkan. Oke, Pak. T-nya berarti 4 MA ya, 4 MA. Ya, dimasukkan kalau memang diketahui. Tapi ini kan kita belum dikasih tahu masanya ya. Lalu, jika balok sebelah kanan diberi gaya F, 2F minimum, berarti gaya F-nya, nah ini kan F minimum ya, F minimum, diberikan 2F min, nah 2F min, berarti F-nya itu 2 kali dari 4 MA ditambah 4 MB. Itu maksudnya. Tentu kalau diberikan 2 kali gaya minimum, pasti dia akan bergerak kan. Nah, karena ini udah gaya minimumnya, yang sama dengan gaya gesek maksimum. Jadi sekarang sudah dikasih tahu masanya itu 1 kg, ya. Berarti saya bisa cari F-nya itu yang dimaksud adalah 2 dikali 8. Berarti maksudnya adalah 16 Newton. 16. Jadi kalau ditarik dengan gaya 16 Newton, ya, hitung percepatan balok dan tegangan tali. Nah, jadi sekarang yang ditanya adalah percepatan baloknya. Yang kita punya adalah persamaan yang ini, ya, persamaan ini. Tapi sekarang sudah tidak sama dengan 0 lagi, tapi sama dengan MA kali M kali A. Oke. Saya akan gunakan persamaan yang ini. Ini kan sudah substitusi hasil kita ya, persamaan yang ini. Tapi nolnya ini tidak lagi ruas kanannya tidak lagi 0, tapi sama dengan M kali A. Dan mu S ini akan saya ganti dengan mu K ya. Bentar. Saya takut salah juga nih. Oke, kita lebih baik satu-satu ya. Lebih baik satu-satu. Benda 1 ya, benda 1 sekarang untuk sumbu X-nya berarti berlaku ya arah gerak ya, dengan M kali A. Sehingga persamaan saya yang ini ya, yang ini T tidak lagi sama dengan mu S M kali G. Nah, keliru sih, jangan langsung jumping ke sini ya. Jangan. Nanti kita ambil yang ini ya. Samaan yang ini. Nah, yang ini ya. T min mu S kali NA sama dengan M kali A ya. Jadi gaya di sumbu X-nya itu ada T positif dikurang gaya gesek kinetik 1 FK harusnya sama dengan M kali A. T dikurangi FK itu adalah gaya gesek kinetik, besarnya sama dengan mu mu K dikali N, dikali N ya, dikali N. N-nya sama aja kita buat, itu adalah M kali A. Untuk benda 1, N-nya ya, N-nya sama dengan M 10
kali G, ya N-nya itu sama dengan ya massa kali G ya, 1 dikali 10. 1 kali 10 ya. Oke, ini tetap N kali G. Oke. Mau ngapus. Nah, selanjutnya saya mau ambil yang dari sumbu yang benda B, yaitu yang ini F min T min FK. Ya. Nah, untuk benda B, sorry ini tadi A ya, nggak keliru. Jumlah gaya di sumbu X-nya adalah massa dikali dengan percepatan. Ya, karena massanya ini sama, jadi saya tulis saja M, sama-sama M ya. Kalau harusnya kan kalau beda massa ini jadinya ada notasi A-nya ya. Tapi ini karena massanya sama, jadi saya biarkan F-nya jadi positif ke kanan kan, min T min FK sama dengan massa dikali dengan percepatan. Tentunya kedua benda ini bergerak dengan percepatan yang sama juga, sehingga A-nya sama, T-nya juga sama. Gaya gesek kinetiknya, ya karena untuk benda B, N juga sama, M kali G masanya, sehingga gaya gesek kinetiknya juga pasti akan sama. Mu-nya pun sama ya, mu-nya juga sama untuk kedua benda ini. Jadi saya bisa lebih menyederhanakan persamaannya. Nah, berlaku persamaan ini. Yang ditanya itu adalah berapa besar, hitunglah percepatan balok dan tegangan tali jika diketahui. Yang pertama berarti kita harus cari A-nya dulu. Ya, kita harus cari A-nya dulu. Sehingga T ini akan saya ambil dari benda A. Ya, yang saya ambil dari benda A. Sama dengan min mu kn-nya pindah ruas ke kanan. Jadi M dikali A ditambah mu k dikali dengan N. Oke. Lalu T-nya saya substitusi ke sini. Nah, saya substitusi ke sini. Hasilnya adalah F dikurangi T, yaitu adalah M dikali A ditambah mu k dikali dengan N. Oke, di mana N-nya itu sama dengan M kali G, ya, dikurangi FK. FK-nya punyanya si B, pun itu adalah mu k dikali M dikali G juga, ya, sama dengan M dikali A. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa masukkan angka-angka, ya, supaya lebih jelas. Takutnya nanti malah pusing kalau terlalu banyak variabel seperti ini. Karena yang mau kita cari apa? Yang A-nya ini. Ya. Sekarang kita lihat apakah semua sudah kita ketahui. Kalau semua sudah kita ketahui, nanti kita bisa cari A. F diberitahu, itu sudah kita hitung ya sebelumnya, 16 Newton, dikurangi M dikali A itu adalah 1A. Oh, ini yang ditanya ya. Ini 1A ya berarti ya. MA ini yang ditanya. Sebentar, saya harus faktorkan dia keluar dulu berarti ya. Jadi F min M kali A, ya, min mu K kali M kali G, oke, dikurang, ya, ini karena minus, ini saya buka kurungnya, jadi min MA, dikurang juga min mu K MG, dikurang mu K MG juga, sama dengan M kali A. Nah, M kali A-nya harus sama-sama, jadi pindah ruas ke kanan, sehingga F dikurang mu K MG dikurang mu K MG, ya, dikurang 2 kali, ya, dikurang 2 kali mu K MG.
Nah, min mu KMG, min mu KMG kan jadi min 2 ya. Min 2. Sorry. Ya, min 2 mu KMG sama dengan 2 MA. Kenapa? Karena min MA-nya pindah ke sini. Pindah ruas. Bergabung sama ini. MA ditambah MA itu 2 MA. Nah, sekarang bisa nih kita hitung. F itu adalah 16 dikurang 2 mu K kali M kali G. Mu K-nya berapa? Mu K-nya 0,2 dikali M. M-nya 1, G 10. Kita pakai 10 Dibagi. sama dengan, nah, 2 kali M kali A. Tapi kalau mau cari A, berarti kita bagi dia dengan 2M. Kenapa? Karena ini 2M-nya pindah ruas. Ya. Oke. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan dipahami. Step by step. Berarti A sama dengan 16 dikurang dulu ya. Ini harus dikurang dulu, baru dibagi M kan. 2 dikali 10, 20 dikali 2 kali 2 ini ya. 0,2 kali 10 berarti 4 dibagi dengan 2M. M kan 1 ya. Ya, 2M. Berarti M ini kan 2. 16 min 4, 12 per 2, berarti 6 meter per second. Nah, sama hasilnya dengan PR yang kalian kerjakan? Sama, Pak. Oke, yang lain gimana? Kalau ada yang belum paham, tanyakan sebelum nanti kita pindah soal lagi. Oke. Nah, berarti untuk yang pertanyaan berikutnya dan tegangan tali, ya kita gunakan saja persamaan yang ini. Ya. Nah, persamaan ini. Karena sudah tahu A-nya berapa, tinggal dimasukkan, maka kita dapat nilai T-nya. Ini nggak akan saya kerjakan, saya mau hemat waktu aja. Ya, kalau dengan A6, berarti T-nya berapa? Bisa dihitung. Hasil dari kalian berapa? T-nya? 8. 8 Newton. Ya, yang lain sama, coba di cross-check, T-nya 8 Newton. Oke. Itu untuk pembahasan PR. Kalau sesuai SAP, kita masuk ke bidang miring ya. Nah, ini nomor 2 pun sebenarnya melibatkan sudut. Jadi intinya saya akan pindah topik ya, yaitu tentang bidang miring. Oke. Nah, kalau untuk bidang miring itu akan sedikit ekstra pekerjaannya, ya, extra work. Kenapa? Karena perilaku vektor itu kita mudah menjumlahkan, mengoperasikan kalau dia satu sumbu, gitu ya. Sedangkan kalau bidang miring pasti nanti gayanya tidak berada pada satu sumbu, gitu ya. Jadi pasti nanti kalau di bidang miring itu akan ada sudut theta, entah apa gitu ya, sudutnya. Ini pasti akan ada sudut. Berarti yang harus dilakukan adalah memproyeksikan gaya yang punya sudut theta ini ke sumbu X dan Y, gitu ya, ke kerangka sumbu X dan Y yang kita butuhkan. Untuk latihan nomor 2 ini juga sebenarnya bisa sebagai pengantar kita untuk ke bidang miring. Tapi kalau untuk nomor 2 ini gayanya dikasih sudut, sehingga ada theta juga, gitu kan. Kalau di bidang miring nanti yang ada sudutnya itu di bidangnya, sehingga gaya normalnya akan berbeda, gitu ya. Tidak sama dengan M kali G, tapi nanti tergantung dari besar sudut. Nah, sekarang kita coba ke sini ya, sebagai pengantar juga bagaimana kita memproyeksikan gaya itu yang dimaksud di sini. Jadi
Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Saya punya benda, ya selalu balok seperti ini ya, soal-soal itu. Lalu dia ditarik. Nah, ditarik dengan gaya seperti ini. Ya. Gayanya miring, F. Dan punya sudut theta. Nah, selama ini saat kita mengerjakan persamaan soal nomor 1 dan yang sudah-sudah, F-nya itu kan selalu pada bidang horizontal, gitu ya. Sehingga kita mudah menjumlahkan, mencari solusi. Kalau seperti ini, kita harus proyeksikan gaya ini, memproyeksikan gaya F ini ke sumbu X dan sumbu Y. Maka kalian tentukan dulu kerangka XY-nya di mana. Ya, saya akan buat seperti ini. Jadi gaya yang di horizontal, ke kanan kiri ini adalah sumbu X, yang vertikal yang atas bawah ini adalah sumbu Y. Ya. Nah, sehingga dengan demikian saya akan punya proyeksi seperti ini, ada F yang saya proyeksikan ke sini. Nah, ya. Ini ke sumbu X. Nah, saya sebut dengan Fx. Perhatikan, juga akan ada yang saya proyeksikan ke sumbu Y. Nah, ini adalah Fy. Ya, karena operasi yang kita pakai, yang kita jumlah kurangkan gaya-gaya yang ada pada sumbu yang sama. Sehingga F ini harus diproyeksikan seperti itu. Lalu dengan demikian, tentu kalau dia punya massa, ya pasti punya massa M, akan ada gaya berat yang ke arah bawah. Ini W. Ya. Dan tentu juga akan ada N yang ke arah atas. Ya. Dan kalau dia kasar, ya dengan bidang, pasti dia punya gaya gesek. Gaya gesek F, gesek. Nah, jadi sekarang bentuknya akan sedikit berbeda, karena apa? Di sumbu Y yang selama ini kalian ketahui, N itu selalu punya pasangan W. Tapi di sini sekarang ada Fy. Nah, Fy yang ke arah atas juga. Sehingga ini akan mengurangi gaya normal. Makanya kalau seperti ini, gaya geseknya itu nanti tidak maksimum, karena N-nya akan berkurang karena adanya Fy. Ya, saya akan perlihatkan di sini. Sekarang kita tulis dulu apa yang kita ketahui ya. Saya sudah gambarkan diagram gaya. Sudah semuanya, ya, sudah semuanya. Sekarang yang kita ketahui adalah massa M. Lambat. Oke, massa M itu 1 kg. Lalu ditarik dengan gaya F sebesar sudut theta. Nah, di sini tangen theta, kadang sudut-sudutnya itu sengaja dibuat seperti ini. Kenapa? Karena memenuhi Pythagoras. Akan mempermudah dalam perhitungan. Saya akan kasih tahu mengenai sudut ini. Jadi kalau saya punya segitiga, ya, saya punya segitiga, sudut theta. Nah, kalian sudah pasti selalu ingat kan? Misalnya ini panjang X-nya, ini panjang Y-nya, ini panjang Z, gitu ya. Sudut sinus dari sudut theta itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sin theta itu depan Y dibagi dengan miring. Lalu cos. Ya. Kalau cos theta itu adalah samping, ya, sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kalau tangen theta
Berarti itu adalah apa? Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa tangen theta itu adalah 3/4. Berarti kita tahu kalau dari sini sisi depan, ya, ini sama dengan 3 kan? Sisi samping itu sama dengan 4. Nah, ini kan sudah kalian ketahui juga. Kalau Pitagoras, tahu di sini 4, di sini 3, berarti nilai Z itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarkan. Kita akan dapat, ini udah pasti 5. Ya kan? 16 tambah 9, 25, akar 25, 5. Nah, gitu ya. Jadi sengaja pasti spesial tan 3/4 itu karena seperti itu. Nanti kalau kita butuh sinus theta, cosinus theta, kita langsung ambil dari perbandingan ini. Oke. Lalu diketahui mu S sama dengan 0,4, lalu mu K sama dengan 0,2. Nah, yang ditanya adalah tentukan F minimum agar balok tepat akan bergerak. Nah, berarti ingat kata kuncinya, tepat akan bergerak itu adalah statik atau sama dengan 0. Ya. Nah, F minimum. Yang ditanya adalah F minimum untuk yang A. Lalu yang B itu adalah kalau F20, A-nya berapa. Oke. Nah, setelah kita pahami soal, kita gambar diagram gaya, kita kerjakan, ya. Nah, kita kerjakan dia untuk persamaannya. Nah, ya, untuk persamaannya. Sekarang kita tulis persamaan untuk sumbu X-nya. Sekarang semua gaya sudah kita distribusikan, F-nya ini pun juga ada di Y, ada di X. Untuk sumbu X dulu, yang ada gayanya itu adalah Fx dan F. Ya kan? Sehingga jumlah gaya di sumbu X itu sama dengan 0. Apa saja gayanya? Ada gaya X, Fx itu positif karena ke kanan, dikurangi oleh gaya gesek statik. Karena ini adalah untuk yang diam. Ya, diam. Tepat akan bergerak. Sama dengan 0. Oke. Sehingga saya bisa ketahui bahwa Fx itu min Fs sama dengan 0. Ya. Sekarang untuk sumbu Y, nah ini yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Perhatikan, jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Ini akan kita pakai untuk mencari N. Ya. Bahwa yang ke atas arahnya itu adalah positif, jadi N ditambah Fy. Nah, sekarang baru ya, karena saya tarik agak miring, ada gaya F yang berkontribusi di sumbu Y-nya ini. Itu adalah Fy dikurangi dengan W, sama dengan 0. Oke. Sehingga apa yang biasanya kita punya N itu sama dengan W, ya. Kalau ini pindah luas N sama dengan W, tapi sekarang ada Fy, nilai N-nya akan lebih kecil dari yang biasanya. Karena keangkat gitu sama si F, gaya normalnya akan jadi berkurang. Jadi N min W min F Y. Ya. Sekarang saya akan perlu yang ditanyakan F minimum, yaitu adalah F ya. Sedangkan di sini adalah F, ada Fx, di sini ada Fy. Jadi Fx dan Fy ini harus saya nyatakan dalam F. Oke? Harus saya nyatakan dalam. Sekarang saya akan gambarkan si segitiga ini yang dibentuk oleh Fy dan Fx ini seperti ini. Ini yang miring, ini adalah F, oke? Lalu ada yang biru. Oke. Biru. Ini Fx. Nah, segitiga, ini kan Fy membentuk segitiga kan? Yaitu ke arah atas ini kan. Nah, ini adalah Fy.
Di sini saya punya theta. Ya, theta. Di mana tangen theta itu adalah 3/4. Dan saya tahu sehingga sin theta berarti kalau saya cari Z sama dengan 5, sin theta itu sama dengan 3/5. Cos theta itu X-nya 4, berarti sama dengan 4/5. Nah, ini diketahui tangen theta itu adalah 3/4. Oke. Lalu sekarang saya tahu bahwa kalau saya mau mencari yang X, saya akan gunakan sinus. Ya, kalau saya mau memproyeksikan ke X, F ini ke X, saya akan gunakan sinus. Kenapa? Karena sinus theta, ingat tadi perbandingan apa? Cosinus. Kalau saya mau cari yang Fx, saya akan pakai cos theta, karena cos theta itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sekarang kalau di sini cos theta sama dengan apa? Sisi sampingnya adalah Fx, dibagi Fy. Perbandingan Fx dan Fy. Berarti Fx sama dengan apa? Nah, F-nya pindah ruas. Berarti F cos theta. Gitu. Ya. Lalu sinus theta, kalau kita lihat, itu perbandingan apa? Sisi depan dibagi miring. Sin theta itu adalah berarti depannya Fy dibagi dengan F. Oke. Kalau F-nya pindah ruas, berarti Fy sama dengan F cos. Ada pertanyaan dulu untuk ini? F sin theta, Pak. Sin theta, Pak. Oh iya, sin theta. Sorry. Ada pertanyaan untuk ini? Ini sangat krusial ya, menentukan F cos theta, F sin theta ini. Jadi kalian review lagi mengenai trigonometri. Saya sudah Pak, mau nanya, Pak. Ya, gimana? Kalau Fx itu selalu F cos, Pak? Nggak bisa gitu. Gitu. Itu harus Kamu dicari harus ya? gambar lagi, terus kamu lihat theta, ya. Ini adalah sisi miring, Fx-nya itu sisi samping theta, ya kan? F-nya ini adalah sisi miring. Sesuai dengan pengertian dari cos theta itu adalah samping bagi miring. Tapi di sini sekarang saya akan gunakan F gitu, ya. Saya gunakan F. Nanti di bidang miring kita akan coba latihan. Tidak selalu sih cos theta itu X, Fx. Kita harus lihat sudutnya mana, yang samping mana, yang miring mana. Ya. Oke, Pak. Oke. Nah, jangan berasumsi tadi kayak di awal. Langsung mengasumsikan, takutnya ada yang kita miss. Ya. Takutnya ada yang miss. Oke, sudah kita tentukan ini. Sekarang kita bisa masukkan si Fx ini ke persamaan, Fy ini juga ke persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi sekarang saya akan tuliskan Fx ini adalah F cos theta min Fs. Nah, Fs akan saya cari gaya gesek statis. Ya. Nah, gaya gesek statis itu, kalau saya tuliskan Fs-nya dulu deh. Fs sama dengan 0. Sekarang N di sini berarti sama dengan W min F sin theta. F sin theta. Oke. Saya punya dua persamaan, tapi pasti ada yang menghubungkan dia, yaitu adalah si N. Ya, gaya normal. Ya. F cos theta, ya. Saya turunin dulu deh ya. Bisa langsung lanjut. Oke. Min Fs, di mana Fs itu adalah gaya gesek statik. Besarnya sama dengan mu S dikali dengan N. Sama dengan 0. Ya kan? Sehingga N ini bisa saya substitusi ke arah sini. Jadi, substitusi N ke sini,
Ya. Substitusi, saya akan dapatkan F cos theta min mu S dikali N, di mana N itu sama dengan W, yaitu M dikali G, oke, dikurang F sin theta sama dengan 0. Sudah dapatkan persamaan ini, kita sekarang tinggal menyelesaikan, karena yang ditanya adalah F minimum itu. Ya. Yang ditanya adalah F minimum, Y-nya ketinggalan. Agak lambat ini saya ya. Oke, ini Y. Sekarang kita selesaikan ini ya, semua persamaannya yang bisa difaktorkan, F cos theta dikurang mu S kali M kali G, ya, min mu S kali M kali G. Benar ya saya yang nulisnya ya. Cos theta min mu S kali N pindah sini, M kali G, theta. Min mu S dikali F sin theta, berarti ditambah mu S F sin theta. Sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan mengelompokkan F dengan F, gitu ya. Berarti F cos theta, ya, ditambah mu S F sin theta sama dengan mu S kali M kali G. Ya, mu S kali M kali G. Gimana caranya supaya saya dapatkan F? Karena yang ditanya adalah apa? Tentukan F minimum kan, agar balok tepat akan bergerak. Mu S-nya berapa? Mu S-nya 0,4. Nah, coba sekarang kita tuliskan ya. F cos theta, tadi kan cos theta sudah kita cari ya di sini ya. Cos theta itu berapa? 4/5. Oke? Sin theta itu adalah 3/5. F cos theta itu yang 4/5 ya. Jadi F, ini tinggal kita masukkan angkanya. F dikali 4/5 ditambah mu S, itu berapa? 0,4 dikali F dikali sin theta. Berapa sin tetanya? 3/5 sama dengan mu S itu 0,4 dikali M 1 dikali G 10. Oke, nah sekarang F-nya bisa kita jumlahkan ini. Ya, F itu dikali 4/5 ditambah berapa nih? 1,2/5 sama dengan 4. Coba tolong saya dibantu hitung. Berapa ini? Ya, Pak. Benar nggak? Jumlahnya gitu benar nggak? Benar, Pak. Kan ini F4/5, ini 0,4 F 3/5. F-nya saya faktorkan keluar, ya, sama-sama F. Berarti menyisakan 4/5 ditambah 0,4 kali 3 kan 1,2 dibagi 5. Berarti ini F
F 5,2 per 5 sama dengan 4. Oke, kalau ini pindah ruas berarti 4 kali 5 dibagi 5,2. Itu ya. 20 dibagi 5,2. Berapa? 3,84. Nah, 3,84. Newton. Nah ya, jadi cukup panjang prosesnya. Saya buka lebar lagi. Ya, cukup panjang prosesnya karena apa? Melibatkan ini cos dan sin ini harus didistribusikan ke sini, gitu ya. Kemudian kenapa fx ini harus diubah ke arah ke cos theta dan sin theta dinyatakan karena saya mau cari f sehingga harus ada variabel yang sama kan, seperti itu. Hasilnya dapat 3,8. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalian nanti bisa coba latihan ya untuk yang nomor B. Jika F sama dengan 20 Newton, tentukan percepatan balok. Ya. Itu gimana maksudnya? Berarti kalau dia tidak diam, atau artinya kalau dia bergerak. Berarti yang berlaku hukum Newton kedua yaitu sama dengan M kali A. Ya. Jadi persamaannya ini akan sedikit berbeda karena akan melibatkan M kali A gitu ya. Di sini, nah ini sama dengan M kali A. Nah, jadi ya persamaan yang ini mu S kali MG min F sin theta ya. Tapi ini sama dengan M kali A. Ya. Kalian bisa coba nanti ya untuk latihan. Untuk melanjutkan yang ini nomor 2. Nomor 3 ini saya lewati aja ya. Karena kemarin saya sudah sempat menyinggung sih. Tapi ini melibatkan 2 balok dan menumpuk ini nanti kita harus banyak consider tentang aksi reaksi gitu ya. Akan lebih complicated lagi. Kita lanjutkan sesuai dengan SAP. Nah, sekarang bidang miring. Bekalnya sama, yang cos dan sin ini. Saya sampai jam berapa ya? Jam 11.10 ya? 10. Oke, 11.10. Nah, handout nomor 8 ini semuanya soal juga. Karena apa ya? Karena semua sudah diberikan, tinggal konsep sudut ini aja diterapkan, kita harus memproyeksikan dia. Ya. Sekarang saya akan masuk ke bidang miring. Sekarang agak sedikit berbeda lagi karena konsepnya itu adalah menentukan kerangka XY-nya itu. Ya. Ini nggak usah bingung ya, pokoknya kita itu hati-hati saja, pelan-pelan, pahami satu-satu, step by step. Oke, misalnya saya punya benda seperti ini. Dia ada di bidang miring theta. Oke, ditarik dengan gaya F ke arah kanan. Ke arah sini F. Oke. Nah, yang perlu di-consider di sini adalah sekarang pasti akan ada yang diproyeksikan. Nah, ya. Jangan ada yang diproyeksikan. Yang pertama kita harus gambarkan diagram gaya. Apa? Mau gaya apa dulu yang pertama? Yang paling mudah? W, Pak. Ya, W. W itu pasti selalu ke bawah. Ini W. Oke. Lalu N. Ingat, N itu adalah gaya balikan reaksi dari si bidang, tapi dia harus tegak lurus dari arah gerak bidang. Ya. Kalau arah gerak bidangnya ke arah kanan kiri ini, ya berarti dia tegak lurusnya ke sini. Nah, ini adalah N. Oke. Ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Lalu, apalagi ya,
Kalau dia miring, kalau dia kasar berarti ada gaya gesek. Ya. Kalau ini kasar, tadi sih ada kasar ya, miring kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya berlawanan dari kecondongan dia akan bergerak, yaitu ke sini. Ini adalah gaya gesek. Oke? Sudah, saya rasa itu saja. Yang perlu sekarang diproyeksikan yang mana? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau saya seperti ini, saya tidak akan gunakan bidang X-nya seperti ini. Kenapa kalau bidang X-nya seperti ini? Berarti banyak yang harus saya proyeksikan, gitu ya. Cuman W saja yang arahnya ke bawah sesuai. Sedangkan F sama FG sama N, itu akan kemana nih arahnya? Yang FG ke sini, yang F ke sini, N ke sini, gitu kan? Sedangkan yang W-nya yang ke bawah. Berarti saya harus proyeksikan 3. Nah, ini kan agak repot nih. Nah, kan lebih mudah kalau kerangka sumbunya kita ubah, kita miringin juga. Nah, yang X-nya itu yang ini, Y-nya yang ini. Ya. Sehingga sekarang kalau saya gambar, F-nya ke sini, ini F, gitu ya. Kalau saya tulis satu-satu lagi, ini N-nya ke sini, ya, di arah sumbu Y. Lalu FG-nya ke arah yang X negatif. Ini FG. Oke? Tinggal yang W. W-nya saja yang arahnya punya theta ke bawah. Gitu kan? Agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Nah, tinggal W yang ke bawah. Panjangan. Jadi ke bawah. Ya. Sekarang saya hanya tinggal memproyeksikan W ini. W-nya harus saya proyeksikan ke sini. Maka saya akan dapatkan, nah ini WY, ya kan? Karena dia ada di sumbu Y. Lalu ada ini juga. Ini adalah WX. Ini kecilnya. Ya, ini WX. Oke. Saya mau zoom ini bisa nggak ya? Oke, saya expand. Oh, nggak bisa. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya punya W, WX, dan WY. Kalau saya proyeksikan, ya ini yang gambarnya lebih lebar ya, berarti ini harus saya bawa ke sini kan. Nah, saya bawa ke sini kan. Nah, ini adalah susah banget gambarnya kalau mau lurus. Ya, inilah ya. Ini adalah WY, karena saya ambil sumbu Y. Lalu akan ada, nah, ke arah sini, ini ada WX. Nah, WX. Ya. Sekarang saya punya sudut theta di sini. Theta untuk W yang mana? Nah, ini yang perlu diingat. Si W ini memotong tegak lurus bidang horizontal. WY memotong bidang dia bergerak. Bidang miring bergerak dan horizontal ini membentuk sudut theta. Yang berarti artinya garis-garis yang tegak lurus dengan garis bidang horizontal dan bidang miring ini akan membentuk sudut theta juga yang sama. Nah, ini theta-nya itu yang ini nanti. Ya. Ini akan jadi theta. Oke. Nah, akan lebih hati-hati lagi kalau kita gambarkan lagi segitiganya di luar gitu ya. Bahwa W ini jadi yang bidang miring, jadi bagian miring dari theta kan. Sedangkan WY ini samping dari theta. Jadi saya akan gambar ulang seperti ini. Ya. Ini sudut theta. Yang miringnya ini punyanya siapa? Si W. Oke.
Lalu samping dari theta, sampingnya itu adalah WY. Depannya dari theta itu adalah WX. Nah, ini tadi jadi pertanyaannya. Siapa ini? Sekarang saya punya sampingnya itu WY, depannya itu WX. Jadi tidak selalu X itu akan jadi cos. Karena apa? WX di sini adalah perbandingan depan dan miring. Berarti yang berlaku sin. Bahwa di sini sin theta itu sama dengan depan WX dibagi W. Berarti WX itu adalah W sin theta. Berarti WY-nya, nah itu nanti akan gunakan cos, W cos theta. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Halo? Ya. itu boleh dijelasin ulang nggak Pak, kenapa tetanya tuh di WY, di W dan WY bukan di WX? Oke, gini. Oke, ini emang harus intuitif sih ya. Ini kalau saya punya garis, ya. Ini saya punya garis. Ini sudutnya theta. Oke. Sekarang kalau saya punya garis lain, garis yang pertama memotong, bukan memotong, tegak lurus dengan garis horizontal. Nah, saya buat garis ini hijau. Garis hijaunya itu tegak lurus dengan horizontal. Lalu saya punya garis hijau lagi yang tegak lurus dengan bidang miring. Nah, saya gambarkan seperti ini. Oke. Ini tegak lurus sama ini, ya. Jadi si bidang yang ini tegak lurus dengan yang ini, garis yang ini tegak lurus sama yang ini. Oke. Kalau sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dan miring ini theta, artinya kalau ada garis juga yang tegak lurus, ya, maksud saya yang hijau ini tegak lurus dengan ini, lalu yang hijau yang bagian ini tegak lurus dengan bidang miring, maka keduanya itu kalau berpotongan juga akan membentuk sudut theta. Gitu. Justru malah si WX ini, yang mana? WX ini bukan theta, tapi 90 min theta gitu. Kalau ada garis yang ini, nah garis yang ini gitu ya. Sorry. WX itu kan yang ini ya, WX yang ini ya. Nah, kalau ada yang ini, justru ini bukan theta. Misalnya ini pi, sudut pi itu adalah 90 derajat min theta gitu. Karena si WX ini ya, dia sejajar dengan bidang miring. Sedangkan yang tegak lurus dengan bidang miring itu yang bagian yang ini, gitu ya. Bidang miring sama horizontal ini kan berpotongan, ya kan? Ini berpotongan. Ya, berpotongan, ini berpotongan kan? Nah, perpotongan ini membentuk sudut theta. Ya, ini kan berpotongan, garis ini berpotongan sudut theta. Kalau saya punya juga garis yang tegak lurus, yang ini juga tegak lurus, perpotongan garisnya itu theta juga. Dan dia hanya berpotongan di sini gitu. Ya, dia berpotongan di sini. Nah, ini jadi theta juga. Gitu. Ya. Bisa dipahami nggak? Secara visual bisa dilihat nggak? Bisa Pak, bisa. Ya kan? Kalau nggak percaya, ukur aja lah pakai busur. Kamu gambar bahwa ini dua garis, ya. Jadi kuncinya adalah dua garis membentuk sudut theta, ya. Dua garis membentuk sudut theta. Kalau ada dua garis juga, ya, yang tegak lurus dengan dua garis yang ini, dia akan membentuk sudut theta juga.
Nah, gitu. Oke. Ini sudah inilah praktisnya seperti itu ya. Nanti jadi jangan keliru menentukan tetanya. Atau karena berasumsi X itu selalu teta gitu, jadi malah menggambarkan tetanya itu di sini. Gitu. Ini enggak, tetanya itu yang antara WY sama W. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Itu yang di soal dihubungkan dengan seutas tali, maksudnya gimana ya, Pak ya? Mana ya? Talinya ada apa enggak sih, Pak, maksudnya? Coba balok 1 kilogram. Oh, maksudnya itu talinya itu ditarik dengan gaya F gitu. Oh, oke, Pak. Ya. Oke, sudah ya. Kita sudah menggambarkan. Ini cukup perlu ekstra work gitu ya, pemahaman lebih mendalam lagi. Cuman tinggal memahami trigonometri ini saja dan bagaimana kita mendistribusikan atau memproyeksikan gaya-gayanya. Oke, sekarang kita telah deh pertanyaannya. Untuk nomor A, tentukan besar gaya F minimum agar balok tidak meluncur ke bawah. Nah, di sini kalau tidak ada gaya F, ya, kalau tidak ada gaya F, dia akan bergerak akibat WX ke arah sini. Karena ada gaya berat, ada WX, dia akan bergerak ke bawah, gitu ya. Sehingga kecondongan bergerak dia sekarang berubah, gitu ya. Yang kecondongan dia bergerak itu adalah ke arah sini, gitu. Ke arah sini. Tanpa ada gaya F. Sehingga, nah ini agak sedikit bisa mengecoh, gitu ya, bisa mengecoh. FG-nya ini, sorry, saya akan tuliskan, gimana ya, ada ini sebagai, saya tuliskan ini FG1 ya, tapi kalau kecondongan bergerak dia itu ke arah bawah, meluncur ke bawah, berarti gaya geseknya itu ke arah atas, ya kan? Karena kecondongan dia bergerak ke bawah. Jadi ada 2 jenis di sini. Untuk kondisi, ya, kondisi condong bergerak ke bawah, maka gaya gesek yang diterapkan pada benda ini arahnya ke atas, berlawanan dari kecondongan dia yang bergerak ke bawah, yaitu adalah FG2. Ya, ini kondisi yang seperti ini. Tapi kondisi condong bergerak ke atas, maka gaya gesek arahnya ke bawah, yaitu adalah yang FG1. Nah, ya. Untuk menjawab nomor A, tentukan besar gaya F minimum, berarti kalian bayangkan kecondongan dia akan bergerak itu ke arah bawah atau ke arah atas untuk kondisi nomor A. Bingung pertanyaannya? Bingung, Pak. Ke atas. Tentukan besar gaya F minimum agar balok tidak meluncur ke bawah. Berarti kalau misalnya tanpa gaya F, ya, tanpa gaya F, bendanya bergerak ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ke bawah. Gaya Dua.
Good. Kalau tanpa gaya F, bergerak akan ke bawah, gaya geseknya yang mana? Ke Yang atas, arah Ke sama F. atas. ke arah atas kan? Nah, kalau saya tahan dia, ya, dengan gaya F ke arah atas, berarti untuk kasus A ini, kita akan pakai kondisi yang atas apa yang bawah ini? Condong ke bawah apa condong ke atas? Atas. FG2. FG2 dong, betul. Kondisi dia bergerak ke bawah, karena kecondongan dia untuk yang nomor A itu ke bawah. Gaya F itu justru bukan untuk menarik dia ke atas, tapi untuk menahan, gitu loh. Ya. Sehingga untuk kasus A itu, besar gaya F minimum agar bola tidak meluncur ke bawah adalah kecondongan dia bergerak itu awalnya ke bawah. Sekarang saya perlu F berapa supaya dia tidak meluncur, gitu kan? Berarti kita akan gunakan yang FG2 untuk A, karena kondisinya condong ke bawah. Bisa dipahami ya? Oke? Coba. Good. Yang lain gimana? Ya, untuk nomor A, berarti kondisinya benda condong ke bergerak ke bawah. Kondisi benda ini di ujung ini soalnya benda condong bergerak ke bawah, ya. Karena kita menahan dia gitu, jadi benda condong bergerak ke bawah. Artinya sekarang kita akan gunakan dan sekarang dia kondisinya diam atau bergerak. Nih, F minimum. Artinya apa? Bendanya diam atau bergerak? Diam. Diam. Kalau diam, statik, berarti berlaku hukum Newton ke-1. Kita akan gunakan grafik ini, diagram gaya ini yang sudah kita tentukan di atas. Tapi kita akan gunakan FG2, karena dia condong bergerak ke bawah. FG2. Apa saja gayanya? Coba nih dilihat. Yang positif itu saya akan gunakan yang ke arah atas, ya, atas bidang miring. Karena kerangka saya X positif yang ini, ya, ini yang positif, ini yang positif, ini negatif, yang ini negatif. Jadi yang F ini positif, kita akan pakai FG2 juga positif, F ini positif, gitu ya. Lalu ada WX. FG1 nggak kita pakai, karena yang condong ke bergeraknya ke bawah akan menggunakan FG2. Sehingga persamaan saya sekarang, saya agak pelan-pelan ini menjelaskan di sini, cuma supaya maksudnya kalian bisa ngikutin ya. Sumbu X sama seperti yang sudah-sudah, jumlah gaya, ini lemot banget, kenapa ya? Jumlah gaya di sumbu X sama dengan 0. Kenapa? Karena kondisi diam, tepat akan bergerak. Jumlah gayanya itu adalah yang positif adalah F, ya kan? Yang ini tadi positif. Ya. F positif. Lalu ada FG juga positif ditambah FG2 tapi min WX. Kenapa WX? Karena ya ini. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Sama dengan 0. Oke. Nah, itu untuk sumbu X. Ini lemotnya. Berikutnya, sumbu Y. Ya. Saya tulis di mana ya? Tulis di sini deh.
Oke. Sumbu Y juga seperti itu. Jumlah gaya di sumbu Y harus sama dengan 0. Apa saja? Nah, sekarang yang di sumbu Y itu ada N, arahnya positif, dikurang WY. Sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Bagaimana kita menerjemahkan diagram gaya kepersamaan? Jelas ya? Jadi kita lihat yang di sumbu X-nya saja, nah ini kita lihat di sumbu Y-nya saja. Ya, ingat FG1 nggak kita pakai. Nah, selanjutnya goals kita itu adalah mau mencari F sama dengan berapa, gitu kan? Berarti harus tahu gaya gesek 2, ya. Dan harus tahu WY. Di sini, di soal harusnya dikasih tahu, tetanya itu adalah 3/4, ya. Tangan teta itu 3/4. Oke. Terus lihat bawah sini, ya. Biar kelihatan. Tentukan dulu ini ya. Tentukan dulu sin teta cos tetanya. Kalau tangan teta itu adalah 3/4, ya, berarti 3-nya itu yang mana? Tan depan. Nah, ini 3, ini 4. Berarti ini, ya kan? Berarti sin teta itu adalah apa? Depan per sin. Nah, jadi sin teta itu nilainya 3/5. Cos teta nilainya berapa? 4/5. Nah, nanti nilai ini kita masukkan ke sini. Wx itu W 3/4, Wy itu W 4/5. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang saya tuliskan ya F ditambah FG2 min Wx saya ubah jadi W. Berapa ini? Tadi cos apa sin? Cos. Cos. Cos gitu? Sin. Iya sih, Pak. Nah, Wx itu nggak selalu cos, makanya harus kita lihat ya. Jangan berasumsi. Nah, cross check lagi. W sin theta sama dengan 0. Di sini berarti N min W cos theta sama dengan 0. Oke. Dari sini kita bisa cari N berarti kan. N itu sama dengan M dikali G dikali cos theta. Nah, kita hitung dulu deh ini N sama dengan M kali G berapa? M-nya 1, G-nya 10. Kita pakai, tadi cos theta berapa? 4/5, Pak. 4/5 ya. Tuh, ini harus scroll lambat. Cos theta 4/5. Nah, 4/5. Berarti N itu adalah 40 dibagi 5. Berarti 8 Newton. Gitu ya. N 8 Newton. Sudah bisa kita gunakan. Kita pakai untuk menghitung apa? FG2 itu. Ya. Kenapa? Karena FG2 sama dengan F ditambah mu. Mu apa ini? Mu S apa mu K? Mu S. Mu S karena dia diam. Dikali dengan N. Dikurang W. Sin theta tadi berarti 3/5. Sama dengan 0. Saya mau cari F kan. Ini saya tulis sin theta dulu deh. Nggak bagus bentuk persamaannya. Sin theta. Yang ditanyakan F. Berarti F sama dengan W sin theta dikurang mu S kali E. Nah, ini udah bisa kita tuliskan sekarang. W itu adalah M kali G, ya kan? Sin theta berapa? 3/4
dikurang mu S kali N. Ya kan? Nah, kita masukkan nilai-nilainya. M itu berapa? 1 dikali 10 dikali 3. Ini per 5. Sorry. Per 5 dikurang mu S. Berapa mu S? 0,4 kali 8 Newton. Ya, N yang dapat ini 8. Berarti F sama dengan 30 per 5, 6 dikurang 0,4 kali 8. Berapa? 3,2 ya? 3,2. Berarti F sama dengan 2,8 2,8. Newton. Ya. Jadi seperti itu. Nilai F yang diperlukan agar balok tidak meluncur sebesar 2,8 Newton. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bagaimana kita menentukan kondisinya ya. Karena kecondongan dia bergerak itu menentukan arah gaya gesek. Kalau kita tadi menggunakan gaya gesek yang ke kiri, ya FG1, karena arahnya ke bawah, nanti ini jadinya min. Ini jadi min, lalu F-nya ini jadi dijumlahkan. Nah, malah nanti nilai yang kita berikan lebih besar dari yang dibutuhkan. Justru itu malah bergerak. Itu malah bisa jadi keliru. Gitu ya. Kata kuncinya itu adalah menentukan kecondongan arah bergerak. Nah, menentukan kecondongan arah bergerak itu itu penting karena untuk menentukan arah gaya gesek. Ada pertanyaan? Gimana? Nggak bingung kan? Apa bingung? Di mana yang bingungnya di mana? Nggak ada respon berarti bingung ya? Yang penting adalah Belum, Pak. apa? Nih, yang penting menentukan kecondongan ya dan juga melakukan proyeksi. Proyeksi ini lalu menentukan sudut besar-besar sudut juga itu hal yang penting. Kalian akan mudah nanti makin paham kalau latihan soal. Kalau memang nggak dipraktekkan, jadinya pasti bingung, gitu ya. Sambil lihat catatan, coba latihan soal yang lain. Nah, berikutnya nanti akan saya minta kalian kerjakan ini, ya. Lanjutkan. Besar gaya F minimum agar balok tepat akan bergerak ke atas. Nah, sekarang saya kasih tahu yang nomor B. Kondisinya sekarang kalau untuk B itu condongnya bergerak kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, untuk nomor B, tentukan besar gaya F minimum agar balok tepat akan bergerak ke atas. Yang berlaku adalah kondisi kecondongan dia bergerak ke arah atas. Sehingga berlaku FG1. Nah, ya. Jadi bukan FG2 lagi, sekarang FG1. Berarti kita akan gunakan persamaan ini, tapi tetap dia diam, statis, oke? Tetap dia statis, tapi persamaannya ini nanti jadi berubah. Yang ini jadinya F min FG1. Kenapa min? Karena arah gaya geseknya ke arah bawah. Sama sejajar dengan WX arahnya. Nah, sama dengan 0. Berarti nanti nilai F saya ini besarnya akan WX ditambah FG1. Nah, lihat bedanya ya. Kalau ini, F itu WX di masih tadi mu S. Oh, ini masih plus ya. Ini minus ya. Tadi saya ubah ya. Minus. Nah, kalau yang di atas ini adalah F sama dengan W sin theta atau WX min gaya gesek. Kalau nanti di sini kita akan punya F sama dengan W sin theta
plus. Nah, plus mu S kali N. Nah, jadi berbeda ya. Akan ada minimum supaya dia tidak bergerak ke bawah, itu yang ini. Nanti saya berikan gaya-gaya minimum sebelum dia bergerak ke atas, yaitu yang bagian yang ini. Ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan aja sih, cepat nih. Jadi F, W sin theta itu sama dengan apa? W sin theta itu 6 ya, ini ya, 6 ya. MG, Ya, 6. Mu S kali N juga tetap, cuman arahnya yang FG1 ini ke arah bawah. Nah, jadi plus 3,2. plus 3,2. Berarti berapa nih? 9,2. 2 Newton. Artinya, si bendanya ini, ya, kalau didiamkan saja, dia akan meluncur ke bawah. Kalau saya kasih gaya 2,8 Newton, dia masih dia mencegah dia bergerak ke bawah diam. Saya naikkan terus gayanya sampai misalnya 9,2, dia masih diam, tapi sudah condong bergerak ke arah atas. Ya, 9,2. Artinya kalau punya F dengan gaya lebih kecil dari 2,8 Newton, bendanya bergerak ke bawah, ya. Kalau punya gaya F lebih besar dari 9,2, dia akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Di antara ini F-nya, dia masih tetap diam. Ya. Oke, paham? Nah, nomor C ini, jika diberi gaya F minimum 2 kali dari perhitungan B, maksudnya berarti ini, dikali 2, 9,2 kali 2, hitung percepatannya. Nah, berarti itu berlaku hukum 2 Newton, yaitu M kali A. Itu ya. Baru nanti hitung A-nya. Itu bisa kalian lakukan. Coba latihan di rumah ya, untuk menghitung A. Kalau pakai, menghitung A, kalau pakai F sama dengan 2 kali 9,2 Newton. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya? Nah, saya akan kasih PR yang nomor 2 kalau gitu ya. Atau ini cukup complicated sih, karena F-nya harus diproyeksikan ke X dan Y juga. Selain W, F-nya juga harus diproyeksikan ke X dan Y. Tapi nggak apa-apa lah untuk latihan ya. Untuk latihan, jadi nomor 2, saya akan kasih PR, nanti dikumpulkan. Oke. Nomor A yang untuk cari percepatan dicoba aja di rumah. Ini. Kita ketemu lagi hari Senin ya, kalau gitu. Cukup banyak dan melelahkan, tapi ya kalau capek istirahat, terus nanti belajar lagi, latihan soal lagi gitu ya. Karena ini sudah pertemuan ke-8, nggak kerasa, ya nanti tinggal 2 pekan lagi berarti UTS gitu. Jadi harus tetap jaga jaga motivasi ya, supaya nggak gagal lagi. Jadi SP supaya sekali memperbaiki nilai. Syukur-syukur dapat nggak cuma C tapi bisa dapat A. Cukup sekian ya. Kalau nggak ada lagi, untuk absen nanti saya ambil dari tugas juga. Ini ada sekitar 50-an yang ikut. Oh ya, saya harus screenshot dulu ini. Kita acara. Sebentar ya, saya mau screenshot dulu deh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.